Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Sir di pembelajaran informatika. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Nah, jadi kalau Sir hari ini keadaan Sir lumayan agak nggak enak badan, tapi insya Allah materinya tetap akan Sir sampaikan. Oke? Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hal ini agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat diberkahi oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, jadi kita akan mulai masuk ke pembelajarannya. Silahkan fokuskan perhatian kalian ke video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Oke, jadi fokusnya jangan kemana-mana dulu, fokuskan di videonya. Oke. Nah, baik, jadi untuk pembelajaran selanjutnya ini kita akan mempelajari yang namanya vlog. Nah, kalau yang kemarin kan kita udah belajar tentang cara mencari sumber informasi di internet, ya enggak? Nah, sekarang kita belajar tentang vlog, yaitu menonton dan merekam vlog secara aman. Nah, jadi kalian tahu nggak vlog itu apa? Kalian pernah dengar mungkin, cuman kalian nggak, yang kalian tahu vlog itu ya video gitu kan. Nah, jadi di sini saya akan bahas lebih lanjut tentang yang pertama itu apa itu vlog. Lalu yang kedua itu bedanya dengan blog itu apa? Nah, kalian kan pasti pernah dengar ada yang namanya vlog dan ada yang namanya blog. Nah, kedua hal ini mirip-mirip tapi beda. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, yang ketiga adalah topik yang sering dibahas dalam vlog. Nah, jadi saat orang buat vlog itu dia nggak asal-asalan buat vlog aja, tapi ada topik-topik tertentu yang ingin dia sampaikan. Nah, ya lalu yang terakhir kita akan mempelajari tentang panduan dasar menonton dan merekam vlog. Jadi bukan hanya belajar aja yang ada panduannya, bukan hanya buat makanan aja yang ada panduannya. Menonton dan merekam vlog itu juga ada panduannya agar kalian itu selalu aman. Karena kan kita berurusan dengan internet. Internet itu bersifat publik. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, oke? Nah, sekarang kita akan masuk materi yang pertama, yaitu vlog. Nah, tadi kan apa itu vlog? Jadi kalian bilang vlog itu ya video, Sir. Benar. Vlog itu memang video, tapi belum lengkap. Maksud vlog itu adalah, jadi vlog ini adalah singkatan dari V dan log. Jadi digabung itu vlog. Nah, V-nya ini apa? Log-nya itu apa? Jadi V-nya itu adalah video dan log-nya itu adalah blog. Jadi vlog adalah blog yang dibuat dalam format video. Nah, udah nggak belum nih? Jadi vlog itu adalah singkatan dari video blog. Artinya blog yang dibuat dalam format video. Nah, baik. Mungkin muncul pertanyaan nih. Oke, kalau gitu blog itu apa, Sir, gitu? Ya enggak? Nah, jadi bagi yang belum tahu blog itu apa, nah, blog itu adalah catatan atau informasi lainnya mengenai pengalaman pribadi yang ditulis di website. Nah, ini pengalaman pribadinya bisa apa aja, bisa kejadian yang menimpa dirinya, pengalaman kayak diary atau catatan hariannya, bisa juga dia berbagi informasi, bisa juga dia berbagi pengalaman liburannya. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang terjadi pada dirinya dia tuliskan di website. Nah, itulah yang dinamakan dengan blog. Nah, jadi kedua hal ini dia berbedanya adalah perbedaan dari format cara menyampaikannya. Yang satu menuliskannya langsung lewat artikel di internet, tapi yang satunya lagi menyampaikannya melalui video. Nah, tapi persamaannya adalah mereka itu sama-sama sharing experience atau sama-sama berbagi pengalaman. Baik. Jadi udah paham ya perbedaan vlog dan blog itu apa? Persamaannya apa? Persamaannya itu mereka saling berbagi pengalaman. Nah, sama-sama berbagi pengalaman. Kalau bedanya blog itu dituliskan di artikel, tapi kalau vlog direkam
lewat video. Nah, oke. Jadi kalian kan tadi kan saya sudah jelaskan sharing experience. Nah, orang yang berbagi pengalaman ini disebut apa? Nah, kalau orang yang berbagi pengalaman lewat video, maka mereka disebut vlogger, ya nggak? Mereka kan buat vlog, berarti orang yang membuat vlog tersebut disebut dengan vlogger. Nah, kalau orang yang membuat blog, berarti disebut apa? Ayo, orang yang membuat vlog disebut dengan vlogger. Kalau orang yang membuat blog disebut dengan, ya benar, jadi disebut dengan blogger. Jadi orang-orang yang membuat vlog, maka itu artinya mereka yang menyampaikan atau mereka yang membuat konten di vlog mereka. Kalau orang-orang blogger ini mereka yang membuat artikel tentang diri mereka atau orang lain. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang topik-topik dalam vlog. Nah, tadi kan saya udah bilang, jadi kalau misalnya kita buat vlog itu, jadi itu tuh dia nggak asal-asalan gitu. Jadi ada topik yang ingin disampaikan si pembuat kontennya. Nah, tapi perlu kalian tahu, jadi untuk materi ini kan kita akan fokuskan ke vlognya aja. Jadi saya nggak akan bahas lebih lanjut tentang blog atau blogger. Nah, itu bisa kalian searching di internet nanti, apa sih blog itu kelanjutannya gimana. Jadi yang saya fokuskan di sini adalah tentang vlog. Kenapa? Karena di masa sekarang ini vlog itu juga lagi naik daun gitu. Jadi banyak orang yang pakai vlog di YouTube, di media-media sosial lainnya gitu. Orang-orang banyak ngevlog gitu kan. Jadi saya pengen jelaskan lebih lanjut tentang vlog. Jadi balik lagi ke pembelajarannya. Nah, topik-topik dalam vlog ini. Nah, kenapa ada topik-topik dalam vlog ini? Ya, tadi saya bilang, vlog itu tidak selalu berisi tentang catatan atau pengalaman pribadi seseorang. Artinya apa? Artinya dia nggak terpaku sama misalnya dia harus ceritain pengalaman pribadinya gitu di vlog. Jadi dia nggak terpaku sama itu. Tapi dia bisa aja buat topik-topik di luar dari pengalaman pribadinya. Misalnya yang pertama, penjelasan tentang melakukan sesuatu. Nah, jadi dia buat video tentang dia itu melakukan sesuatu. Nah, biasanya video ini kita sebut dengan video tutorial. Misalnya dia ngevlog tentang kebiasaan dia berwudu. Nah, sekaligus dia menjelaskan tutorial atau cara-cara melakukan wudhu dengan baik itu gimana. Nah, makanya itu kita sebut dengan biasanya video tutorial. Nah, ini juga termasuk dalam salah satu topik vlog. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah penjelasan cara membuat sesuatu. Tadi kalau misalnya cara melakukan sesuatu, maka yang ini adalah cara membuat sesuatu. Nah, video ini biasanya kita kenal dengan DIY atau do it yourself, yang tujuannya adalah membuat hal yang ingin kita lakukan itu secara sendiri gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu topik yang termasuk juga dalam vlog. Nah, kalau udah melakukan sesuatu, membuat sesuatu, yang selanjutnya ada ulasan tentang suatu tempat. Nah, ini biasanya kita kenal dengan video namanya video impression. Misalnya dia lagi ke Candi Borobudur nih. Wah, impresi dia di Candi Borobudur itu apa? Misalnya, wah, Candi Borobudur itu enak tempatnya, kalau sunset itu indah. Nah, jadi itu tuh bisa dibilang kayak review, tapi dia mereview tempat. Itu juga termasuk topik-topik yang biasanya dibuat dalam vlog. Nah, lalu apa lagi? Nah, tadi kan udah tempat, sekarang ulasan tentang produk. Nah, ini yang biasanya kita kenal dengan video review. Jadi, misalnya contohnya dia review HP terbaru atau review game terbaru. Nah, ini termasuk ke dalam topik vlog juga, tapi dia lebih spesifik ke dalam mengulas produk-produk tertentu. Biasanya produk-produk yang up to date dan lagi viral-viralnya gitu. Nah, yang terakhir adalah, jadi yang terakhir ini yang biasanya kita sering lihat vlog-vlog yang dilakukan oleh selebritis atau artis-artis di Indonesia itu kegiatan saat berlibur. Jadi misalnya mereka berlibur kemana nih kan, berlibur ke Singapura, ke Bali, jadi mereka videoin keseharian mereka. Nah, itulah juga termasuk topik-topik yang sering dibuat ke dalam vlog. Nah, makanya kalau misalnya kalian juga ingin membuat vlog, kan bisa aja nih kalian, oh saya kayaknya pengen jadi YouTuber deh, jadi pengen buat vlog gitu kan. Nah, jadi topik-topik ini nih yang paling sering dijadiin vlog. Oke. Nah, tapi perlu kalian ketahui bahwa saat membuat
saat menentukan topik dalam membuat vlog, nah yang pertama itu kan memang topik tersebut harus menarik, ya enggak? Benar, itu memang harus menarik. Tapi jangan lupa topik tersebut juga harus apa? Jadi menarik dan bermanfaat. Nah ingat itu tuh, jadi jangan buat sesuatu yang nggak ada manfaatnya, nggak anfaedah kata orang. Jadi buatlah topik-topik atau tentukanlah topik dalam membuat vlog kalian itu yang menarik juga bermanfaat. Nah jadi nggak hanya menarik, yaitu juga bisa berguna bagi orang lain, bagi penonton yang melihatnya. Ya kayak tadi saya bilang, misalnya video tutorial membuat apa gitu kan, terus video melakukan apa wudhu yang baik gitu kan. Jadi itu kan sebenarnya berguna bagi penonton-penonton yang misalnya dia masih nggak tahu tentang cara melakukan sesuatu gimana, cara membuat sesuatu gimana. Makanya topik dalam vlog itu harus dikemas secara menarik, tapi juga bermanfaat. Nah, konten yang sesuai dengan situasi terkini dan relate ke penonton adalah topik terbaik. Jadi ini tips lagi nih bagi kalian yang misalnya ingin membuat vlog. Jadi kalau misalnya kalian lagi ingin buat vlog, ya enggak? Jadi tentukan kontennya itu yang sesuai dengan situasi sekarang ini nih. Situasi yang lagi viral itu apa sih gitu. Tapi ingat, harus bermanfaat dan postinglah konten yang baik-baik aja. Nah, satu lagi, konten yang relate ke penonton itu lebih baik karena itu bakal dapat banyak view dari penontonnya. Maksud relate ke penonton itu apa? Artinya kontennya itu berhubungan langsung dengan penontonnya. Misalnya ya penontonnya itu murid-murid sekolahan, terus kita buat video konten pembelajaran. Nah itu kan berhubungan langsung sama mereka, makanya mereka itu bakal lebih senang nontonnya sehingga bakal menghasilkan banyak view. Nah selain itu kan video yang kita buat itu juga bermanfaat bagi mereka. Makanya sekali lagi saya tekankan, untuk membuat topik, menentukan topik atau membuat konten, selain harus menarik tapi juga harus bermanfaat. Baik. Nah, oke, kita beralih ke selanjutnya, yaitu situs-situs yang memuat vlog. Nah, jadi biasanya ini kan kalian mungkin taunya cuma YouTube nih, ya enggak? Jadi kalau misalnya orang buat vlog, buat video, uploadnya di mana? Ya di YouTube gitu kan. Jadi sebenarnya bukan hanya YouTube ya. Jadi ada beberapa situs lain yang juga memungkinkan kalian untuk mengupload vlog di situ, membuat video, membuat konten di situ. Nah, apa itu selain YouTube? Yaitu yang pertama ada namanya Vimeo. Lalu yang kedua ada namanya Patreon. Nah, Patreon ini kalian bisa jadi konten kreator sekaligus dibayar di situ. Jadi misalnya subscriber kalian itu bayar kalian di Patreon ini. Lalu ada yang namanya Dailymotion. Nah, Dailymotion ini terkenal banget di negara tirai bambu sana. Jadi orang-orang biasanya upload videonya di situ gitu. Jadi nggak hanya YouTube ya. Jadi wawasan kalian itu harus terbuka. Jadi situs-situs yang membuat vlog itu selain ada YouTube, juga ada Vimeo, Patreon, dan Dailymotion. Nah silakan kalau kalian penasaran, boleh nih kalian cari Vimeo itu apa, Patreon itu apa, Dailymotion itu apa. Silakan cari sendiri ya kalau kalian pengen tahu. Oke. Nah kita udah bahas tentang kita tuh udah bahas tentang apa itu vlog, lalu gimana sih upload vlog itu di situs-situs mana. Nah yang belum kita pelajari adalah tentang panduan dasar menonton dan merekam vlog, seperti yang saya bilang di awal tadi. Jadi panduan ini diperlukan agar kita itu selalu aman gitu. Nah jadi yang perlu kalian perhatikan adalah tidak semua vlog berisi konten yang sesuai untuk kamu. Nah jadi kalau misalnya kalian menonton vlog nih, nah bukan berarti vlog itu tuh pasti sesuai untuk kamu. Misalnya vlognya tentang tutorial cara ngelas besi. Nah kalian untuk apa nonton tutorial ngelas besi kan? Kalian masih belum paham atau kalian belum pernah gunain alatnya. Jadi makanya ada beberapa vlog itu yang berisi konten itu yang nggak sesuai untuk kalian. Makanya harus ada pedoman untuk menonton dengan aman. Bagaimana cara menonton vlog atau video di YouTube itu dengan aman? Jadi yang pertama, mintalah bimbingan orang tua kalian. Jadi kalau misalnya kalian nggak yakin tentang apa yang bakal kalian tonton, nah silahkan jadi minta bimbing orang tua kalian dulu nih. Jadi misalnya, ya
atau bunda ajarin dong gimana, atau konten-konten apa sih yang perlu adik tonton, misalnya seperti itu. Jadi kalian itu orang tua kalian itu lebih paham mengenai kebutuhan kalian. Lalu yang kedua, pastikan konten vlog yang akan ditonton sesuai dengan umur kalian. Nah, jadi beberapa konten vlog itu biasanya dia memuat konten-konten seperti kekerasan, nudity, terus kata-kata kasar. Makanya untuk umur kalian itu masih nggak boleh. Jadi harus sesuaikan dengan umur kalian. Makanya tontonlah video yang sesuai dengan umur. Lalu yang ketiga adalah perhatikan si pembuat vlog. Nah, kalau kalian ingin menonton dengan aman, nah sebelum kalian tonton itu kalian perhatikan dulu nih si pembuat vlognya ini nih. Nah, biasanya kalau pembuat vlog yang bagus, dia menjelaskan atau memperkenalkan dirinya. Jadi dirinya itu siapa, kredibilitasnya itu apa, apakah dia orang yang kalian kenal, apakah dia selebritis, atau dia ilmuwan, dokter. Nah, semakin terpercaya suatu sumber, maka resiko untuk kalian menonton sesuatu yang jelek itu makin berkurang. Karena orang-orang yang sudah ada kredibilitasnya itu pasti membuat video itu dengan menggunakan kode etik. Artinya mereka nggak bakal asal-asalan, misalnya mengeluarkan kata kasar atau adegan-adegan jelek gitu kan. Jadi perhatikan si pembuat vlognya, pembuat vlognya ini siapa, udah terpercaya atau belum gitu. Nah, terus perhatikan jumlah like dan dislike-nya. Nah, kenapa harus perhatikan jumlah like dan dislike-nya? Kalau videonya jelek, misalnya video vlognya itu berbahaya, makanya biasanya banyak orang yang bakal nge-dislike-nya. Jadi kalau misalnya videonya itu lebih banyak dislike-nya daripada like-nya, ya udah nggak usah ditonton gitu. Apalagi kalau misalnya konten di dalamnya itu mengandung hal-hal yang jelek. Nah, yang terakhir itu juga bisa kalian lihat kolom komentarnya. Biasanya orang yang udah nonton, biasanya kalau misalnya ada hal-hal yang jelek, dia akan kasih tahu kalian di kolom komentarnya. Misalnya, oh nggak usah tonton video ini nih ada sesuatu yang jelek gitu. Jadi bisa kalian lihat-lihat dulu di kolom komentarnya. Nah, yang terakhir, simpan informasi pribadimu itu untuk dirimu sendiri. Apa maksudnya? Jadi masih berhubungan dengan komentar tadi. Kalau misalnya kalian menonton vlog, komentarnya aktif kan? Nah, berhati-hatilah untuk mengisi atau memberikan data pribadi kalian di situ. Kenapa? Karena internet itu bersifat publik, semua orang bisa lihat. Jadi kalau misalnya kalian secara sengaja atau nggak sengaja masukkan informasi pribadi kalian, bisa aja informasi pribadi itu dicuri lalu disalahgunakan oleh orang lain. Nah, tadi kita udah bahas pedoman menonton dengan aman. Nah, selanjutnya, jadi kalau misalnya kalian, kan tadi kan kalian sebagai penonton, kalau misalnya kalian sebagai pembuat konten ini gimana? Nah, jadi kalau saat kamu membuat vlog, pahamilah bahwa video yang akan kamu buat itu akan ditonton oleh orang banyak. Nah, makanya nggak boleh asal-asalan. Harus ada pedoman merekam vlog dengan aman. Nah, masih sama. Yang pertama tadi adalah mintalah bantuan dan bimbingan orang tua. Saat kalian misalnya ingin merekam vlog nih, nah jadi boleh tuh kalian minta bantuan ayah atau bunda untuk membimbingi kalian atau membantu kalian dalam mengoperasikan alat-alatnya. Jadi bisa aja minta bantu orang tua. Lalu yang kedua adalah buatlah konten orisinil atau konten yang memang asli dari kreativitas kalian, bukan plagiat. Nah, jadi agar kalau misalnya kalian buat video plagiat itu yang ngikut-ngikut konten lain gitu kan, bisa aja kalian kena copyright dari orang aslinya. Makanya hati-hatilah dalam membuat video. Kalau bisa, buatlah video itu sekreatif mungkin sehingga itu benar-benar orisinal dari kalian. Nah, yang ketiga adalah upload vlog menggunakan Wi-Fi. Nah, gitu bacanya. Karena Wi-Fi itu kan wireless fidelity. Jadi bacanya itu Wi-Fi, bukan Wi-Fi, tapi Wi-Fi. Nah, oke, balik lagi. Upload vlog menggunakan Wi-Fi. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak tahu itu biasanya dia upload video masih menggunakan kuota data. Itu bakal sangat boros. Bisa aja waktu kalian upload langsung kuota kalian disedot habis. Karena proses upload video itu membutuhkan lebih banyak bandwidth daripada saat kita mendownload video. Makanya selalu upload vlog itu menggunakan Wi-Fi. Nah, yang keempat adalah selalu minta izin jika konten kalian itu berisi informasi tentang orang lain
atau bahkan ada orangnya di situ. Jadi kalau misalnya kalian bikin vlog tentang video liburan gitu kan, itu kan bakal banyak orang yang ketangkap kamera. Nah, jadi sebisa mungkin orang-orang yang ketangkap kamera itu mungkin video wajahnya kalian blur, atau kalau misalnya kalian lagi videoin terus ada ketangkap plat nomor kendaraan orang lain, itu juga boleh di blur. Kenapa? Karena itu adalah hak data atau hak informasi milik orang lain. Bisa aja kalau misalnya dia nggak rela, kalian bisa dituntutnya. Makanya kalaupun kalian ingin tetap menampilkannya, jadi boleh aja, tapi harus dengan seizin pemiliknya. Makanya selalu minta izin jika konten itu berisi informasi tentang orang lain, atau bahkan tentang orang lainnya itu sendiri ada di dalam video kalian. Nah, ini harus ya, jadi berpakaian yang menarik dan sopan. Maksudnya ya karena kalian itu kan bakal ditonton oleh orang banyak. Kalau misalnya kalian berpakaiannya asal-asalan, ya itu bisa aja dibilang orang nggak beretika gitu kan. Jadi pakaianlah pakaian yang sesuai, tapi juga menarik dan sopan gitu, biar enak dipandang orang lain. Nah, yang terakhir adalah organisir video kalian ke dalam playlist. Kalau misalnya kalian pernah upload video ke YouTube, jadi video-video yang kalian upload itu bisa kalian masukkan ke dalam playlist. Playlist itu daftar deh misalnya. Jadi kalau misalnya kalian ini bikin vlog itu ada 2 topik. Kalian biasanya bikin vlog tentang liburan dan video vlog tentang pembelajaran misalnya. Nah, kalau kalian upload aja kan itu bakal tercampur aduk. Nah, makanya biar dia terurut itu bisa aja yang video tentang liburan kalian masukkan ke dalam playlist tentang liburan aja semuanya. Kalau video tentang pembelajaran kalian masukkan, khususkan video tentang pembelajaran semuanya. Makanya orang lebih enak dalam melihatnya karena lebih terorganisir. Nah, oke, itu adalah panduan dasar menonton dan merekam vlog dengan aman. Nah, quick tips nih bagi kalian yang misalnya ingin merekam vlog kalian sendiri. Nah, jadi tips yang pertama, jadi editlah video kalian sebelum mempublisnya. Kenapa? Karena yang kayak saya bilang tadi itu, bisa jadi banyak informasi orang lain yang masuk ke dalam video kalian, atau bisa aja saat kalian merekam videonya ada kesalahan-kesalahan. Nah, dalam proses editing inilah kalian memperbaikinya. Makanya tips dari Sir juga, kalau misalnya kalian ingin membuat video atau konten tentang vlog, usahakan kalian itu memiliki wawasan dasar atau ilmu dasar untuk pengeditan video. Jadi biar kalian itu enggak asal-asalan dalam mempublish videonya. Nah, yang kedua, berlatihlah dan gunakan skrip. Jadi kalau orang yang buat vlog itu, mereka nggak asal-asalan buat vlog aja. Misalnya spontan gitu, oh udah gue mau buat vlog nih. Memang ada yang beberapa seperti itu. Jadi mereka itu memang udah terbiasa bicara di depan publik misalnya. Jadi kalau mereka pengen bervlog ya udah langsung aja tekan kamera, record, langsung bervlog gitu. Tapi untuk sebagian orang, beberapa orang mereka harus tetap berlatih menggunakan skrip. Jadi mereka tahu awalnya, akhirnya apa, dan apa yang ingin disampaikan, sehingga saat mereka merekam video tidak terbata-bata dan videonya itu jadi lebih baik dan menarik dilihat orang. Nah, yang terakhir, konsisten. Jadi dalam melakukan hal apapun kita harus konsisten, termasuk juga dalam membuat vlog, atau kalian misalnya pengen jadi konten kreator. Jadi kalian itu harus konsisten. Konsisten dalam hal apa? Dalam semuanya. Konsisten dalam upload video yang bermanfaat. Jadi terus upgrade diri kalian biar kalian itu bisa membuat video yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu misalnya terus update teknik-teknik yang kalian gunakan. Intinya kalian harus konsisten dalam membuat konten-konten yang menarik di dalam vlog kalian. Makanya biar view-nya nambah, orang-orang lain juga banyak terbantu oleh vlog kalian. Semakin banyak orang yang terbantu, maka otomatis semakin banyak video kalian ditonton. Maka semakin top lah kalian dalam menjadi seorang vlogger. Nah, itu tips-tips dari Sir. Oke, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Sir juga udah ngomongnya panjang lebar. Jadi, Sir cukupkan saja sampai di sini. Hari ini nggak ada tugas, jadi kalian cukup pelajari, atau kalian
tugasnya kalian boleh tonton vlog-vlog yang bermanfaat di YouTube. Jadi kalian boleh tonton tentang DIY, kalian boleh tonton tentang video pembelajaran, atau kalau misalnya kalian ingin refreshing, ya boleh tonton video-video vlog selebritis yang kalian kenal. Tapi ingat ya, carilah konten-konten yang bermanfaat, karena yang tidak bermanfaat itu temannya setan. Oke, sekian saja dari Sir. Kurang lebihnya Sir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Bye-bye.